Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Selamat datang kembali di channel Friday Football, yang mana di channel ini akan selalu memberikan informasi-informasi yang menarik terkait e-football, khususnya yang versi mobile ya guys ya. Oke, di video kali ini saya akan memberikan informasi formasi default unik dan langka di updatean terbaru tanggal 5 Oktober 2023 kemarin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, di sini saya akan menunjukkan satu persatu formasi yang sudah saya rangkum dari beberapa liga yang ada di eFootball, tapi belum saya riset semuanya, baru beberapa liga saja yang saya cek formasi unik dan langkanya. Jadi di sini saya akan memberikan 12 formasi unik dan langka di updatean terbaru kemarin Kamis ya guys ya. Oke, kita langsung masuk ke formasi yang pertama. Untuk formasi yang pertama itu kita masuk dulu ke pengaturan tim dasar. Kemudian pilih tim dasar. Formasi yang akan saya tunjukkan pertamanya adalah formasi milik Everton. Oke. Formasi milik Everton. Setelah itu kita kembali, kita cek formasi defaultnya. Oke, kita sudah menemukan satu formasi, yaitu formasi 4-4-1-1, yang mana di formasi ini terdapat satu AMF dan satu CF, satu striker ya guys ya. Oke, ini adalah formasi dari Everton 4-4-1-1. Silahkan yang tertarik untuk menyimpan, silahkan disimpan sebelum hilang di updatean selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ke formasi yang kedua. Kita masuk ke pengaturan tim dasar dulu, kemudian kita pilih tim dasar. Kita akan menggunakan Cagliari sekarang. Cagliari ada di Liga Italia. Oke, Cagliari RB. Kita pilih, kemudian kita kembali, kita ubah formasinya ke default Cagliari. Kita lihat seperti apa. Ada formasi 3-1-4-2 atau 3-5-2 ya, yang bisa dipakai atau bisa disimpan. Di sini lumayan dekat ya jarak antar pemain. Jadi kalau kita di sini mau main tiki taka bisa, main crossing pakai LMF RMF bisa ya. Dengan didukung dengan dua striker di depannya. Oke, formasi dari Cagliari. Sekarang formasi yang ketiga yaitu dari Empoli. Kita masuk dulu ke pengaturan tim dasar. Masih di Liga Italia ya, masih di Liga Italia. Kita pilih Empoli. Ini dia Empoli. Dan kita ubah formasi defaultnya seperti apa formasinya? 4-3-1-2 ya. Formasi ini bisa juga kita temukan di formasi Real Madrid guys ya. Formasi 4-3-1-2 yang unik ya. Di sini kalau kita bandingkan dengan formasi bawaan dari Konami, 4-3-1-2-nya agak beda ya. Kalau di sini dia CMF dengan DMF ini jaraknya agak renggang, agak jauh. Tapi kalau di formasi Empoli ini ya, dia CMF-nya sejajar dan jaraknya lumayan dekat. Oke, kita masuk ke formasi yang selanjutnya, yaitu dari Spezia, masih Liga Italia, tapi kali ini kita masuk ke Liga Italia yang seri BKT. Oke, Spezia mana dia? Ini dia, Spezia Calcio. Kita masuk ke formasi defaultnya. Kita temukan di sini formasi 3-4-1-2, yang mana CMF ini bisa kita ganti dengan DMF ya, karena kalau misalnya ini CMF kayaknya pertahanannya kurang, hanya menggunakan 3 back ini ya. Jadi CMF ini kita bisa gunakan dia sebagai DMF, dan jarak pemain juga nggak terlalu jauh, main tiki taka pun enak. Oke, kita lanjutkan. Formasi yang selanjutnya yaitu dari PSV. Kita pindah liga dulu. Pengaturan tim dasar Eropa Eredivisie, kita pilih PSV.
Oke. Kita coba formasi defaultnya seperti apa. Nah, kita di sini menemukan formasi unik 4141 yang mana CMF-nya ini bisa kita jadikan sebagai gelandang serang ya, walaupun dia agak mundur ke belakang ya. Kita bisa mainkan dia di gelandang serang ya. Bisa mainkan gelandang serang, atau kalau yang sukanya CMF kita bisa ganti dengan CMF ya. Formasi ini kalau mau pakai penguasaan bola bagus ya, menyebar ke sisi juga bagus, lebih cocok lah ya kedua gaya main itu. Tapi kalau mau pakai serangan balik cepat atau umpan panjang itu juga bisa menggunakan formasi ini. Tergantung kita hafal gaya main yang mana, atau kita gameplay kita itu cocok dengan gaya main yang mana, seperti itu. Oke, kita masuk ke formasi yang ke-6. Kita pindah ke Liga Spanyol. Kali ini kita coba formasi default dari Girona ya. Klub yang berasal dari Catalunya ini, yang kemarin di awal-awal itu sempat memuncaki klasemen sementara Liga Spanyol ya guys. Memang performanya sedang bagus Girona ini. Kita coba formasinya 4141 seperti yang sebelumnya tadi, tapi di sini bedanya dia CMF-nya itu agak lebih mundur jauh lagi ya. Lebih jauh lagi mundurnya daripada formasi yang PSV tadi ya. Dan bedanya di sini gelandang tengah atau CMF-nya ini tidak bisa dijadikan AMF tapi menjadi DMF. Jadi dia agak mundur. Jadi kalau mau bermain dengan formasi 4141 tapi CMF-nya agak ke belakang ya, kita bisa gunakan formasi dari Girona ini guys. Oke. Yang belum menyimpan, yang berminat untuk menyimpan silahkan disimpan sebelum hilang di updatean Kamis depan. Kita lanjut ke formasi selanjutnya. Kali ini masih dari Liga Spanyol. Kita masuk ke Liga 2 kalau tidak salah. Valladolid. Nah ini ya, Valladolid. Seperti apa formasinya? Formasi 4132 ya. Jadi formasi 4132 ini dari Real Valladolid yang ada di Liga 2 Spanyol. Yang ingin menyimpan silahkan dicari Real Valladolid, kemudian ambil formasi default. Oke, kita lanjut ke formasi yang ke-8. Kali ini ada dari Liga Argentina, Amerika Selatan. Masuk ke Liga Argentina, kita cari Rosario RN. Ingat ya, yang Rosario RN. Di sini ada 2 Rosario, kita gunakan formasi dari Rosario RN. Kita ubah formasi ke default ya. Di sini kita akan menemukan formasi 3142. Yang mana CMF-nya ini bisa kita jadikan sebagai gelandang serang. Formasinya unik ya guys. Dia antar LMF dengan AMF-nya itu sejajar. CB dengan DMF-nya itu juga jaraknya tidak terlalu jauh ya. Sehingga untuk menyuplai bola ya dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini ya, itu enak ya. Yang suka bermain 3 back silahkan boleh disimpan formasi dari Rosario RN ini. Dan menurut saya juga formasinya lumayan bagus ya. Lumayan bagus, dia menggunakan 2 striker dan 2 gelandang serang. Lumayan bagus formasinya. Oke, silakan yang berminat untuk disimpan formasi dari Rosario RN Liga Argentina. Oke, kita masuk ke formasi yang ke-9. Kali ini dari Liga Jepang. Kita masuk ke Liga Jepang dulu. Liga 2 Jepang. Cari tim Montedio Yamagata. Ini dia. Kita lihat formasi uniknya seperti apa. Nah, di sini kita bisa menemukan formasi 4213. Kalau di updatean sebelum ini, sebelum Kamis kemarin itu formasi ini ada di Zambia ya, ada di Zambia. Formasi default Zambia itu juga banyak yang menggunakan formasi ini. Jadi kalau kalian belum sempat menyimpan kemarin ya, silahkan
Kalian cari di updatean kali ini di Montedio Yamagata Liga 2 Jepang ya. Itu dia menggunakan formasi 4-2-1-3 yang unik ya. Karena kalau kita bandingkan dengan yang bawaan Konami ya, kalau di bawaan Konami itu LWF dengan LWF-nya ini dia lebih maju ke depan ya. Jadi antara LWF dengan MF ini jaraknya sangat jauh. Jadi kalau kalian mau menggunakan formasi ini, kalian bisa menemukannya di Montedio Yamagata Liga 2 Jepang. Selanjutnya kita berpindah lagi ke formasi yang ke-10, masih dari Liga Jepang. Kita cari di sini formasi dari Oita Trinita. Kita lihat formasinya seperti apa. Formasi 3-2-4-1 ya. 3-2-4-1 yang lumayan jarang ditemui ya formasi seperti ini. Dia jarak 2 DMF ini biasanya itu rapat ya, agak rapat, tapi ini dia agak renggang ya. Agak renggang. Biasanya formasi Oita Trinita ini ya. Di sini juga yang uniknya adalah dia memakai 2 AMF ya. Kalau yang memakai 2 SS itu kita banyak ya, bisa dicari nanti. Banyak sekali formasi default yang di sini menggunakan 2 SS. Tapi di Oita Trinita ini uniknya dia di sini adalah AMF bukan SS ya. Makanya yang membuat dia unik dan langka adalah di sektor penyerangan antara gelandang serang ini ya, antara gelandang serang dan penyerang. Jadi kalau formasi yang banyak sudah yang sering kita jumpa itu gelandang serangnya ini adalah penyerang bayangan atau second striker ya. Jadi yang bisa bermain dengan 3 back boleh juga dicoba formasinya. Bagaimana nanti hasilnya atau rasanya bermain dengan formasi ini, boleh tuliskan di kolom komentar. Kalau enak bilang enak, kalau kurang bilang kurang enak, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke formasi yang ke-11, yaitu dari masih Liga 2 Jepang ya. Masih dari Liga 2 Jepang, Roasu Kumamoto ya. Tim ini setiap update itu selalu memberikan formasi-formasi yang unik ya guys ya. Tim Roasu Kumamoto ini. Di sini kita bisa menemukan formasi 3-3-1-3 dengan 2 RMF, LMF dan RWF LWF. Berarti sayapnya itu ada penyerangan di sayap itu lumayan banyak ya, karena ada gelandang kanan dan sayap kanan, ada gelandang kiri dan sayap kiri ya. Formasi ini bisa kalian temukan atau kalian bisa jumpai di Roasu Kumamoto ya, masih di Liga 2 Jepang. Yang mau menyimpan formasi ini silahkan sebelum hilang dari updatean ini guys ya. Oke, kita lanjutkan ke formasi yang terakhir, yang ke-12 masih dari Liga Jepang, yaitu dari tim Viveren Nagasaki. Kita ubah formasi ke default. Oke, di formasi ini hampir sama dengan formasi Oita Trinita tadi. Bedanya kalau Oita Trinita tadi LMF RMF-nya ini dia lebih ke depan ya, lebih ke depan. Kemudian AMF-nya ini 2 AMF-nya ini lebih rapat ya. Jadi jika dibandingkan dengan formasi ini, LMF RMF-nya dia lebih bertahan. Jadi disarankan kalau mau pakai formasi Viveren Nagasaki ini, gunakanlah LMF RMF yang dia posisi aslinya sebagai LBRB tapi bisa bermain di LMF RMF ini ya. Seperti contohnya Joe Cancelo ya, Joe Cancelo, di sini Alex Robertson ya kan. Atau di sini Ricky James dan lain-lain. Oke, mungkin sekian dulu info formasi default terbaru yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Kalau teman-teman punya atau ada informasi terbaru terkait formasi yang lain yang ada di updatean kali ini, boleh tuliskan di bawah ya. Karena memang saya belum sempat merangkum semua tim dan semua negara. Jadi di beberapa liga yang sudah saya cari tadi itu saya hanya menemukan 12 formasi unik ini. Jadi kalau ada teman-teman yang mau menambahkan, silahkan dituliskan di kolom komentar dari tim mana dan dari liga mana. Oke, cukup sekian dulu di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.